Selamat siang teman-teman. Jadi saya sama teman saya, siapa namanya? Cia. Ya, kami akan membuat satu produk yang sangat berfungsi, terutama ini di era pandemi ini. Jadi kami mau buat apa nih, Cia nih? Kita di sini mau buat disinfektan rumah tangga. Terus bahan-bahannya ada apa aja sih ini? Ada air bersih, ya. Terus di sini ada Bike Clean, ya, atau pemutih ya. untuk pemutih. Nah, terus sama botol buat nanti kita taruh bahannya di sini. Nah, ini kenapa kami memilih ini, karena Bike Clean ini kan sangat mudah untuk didapatkan nih teman-teman. Nah, kemudian dia tuh ada zat kimia namanya sodium hipoklorit yang gunanya untuk membunuh bakteri, virus, sama jamur. Jadi ini selain mudah didapatkan, ini juga efektif untuk dipakai, terutama di era pandemi ini. Nah, cara buatnya sangat mudah ya teman-teman ya. Yang pertama kami siapkan air bersih dulu. Nah, kalau teman-teman punya air bersih, disiapkannya 1 liter cukup. Kalau ini kami membuatnya dalam 500 ml. Nah, kemudian nanti kan ini air bersihnya, terus nanti kami campur sama Bike Clean-nya itu dicampur 1 tutup botolnya aja ke dalam sini. Ya, silakan dicampur. Nah, saya bisa dipakai 1 sampai 1,5 tutup botol, bisa lah ya. Ditambah sedikit lagi. Kita tambah setengah. Terus nanti ini dicampur, diaduk biasa aja. Kalau udah, ntar didiamkan ya kurang lebih 2-5 menit. Nah, terus habis itu baru ditaruh di botol buat dipakai. Nah, sambil ditaruh teman-teman, saat pemutih ini kan cukup berbahaya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau membuat, usahakan memakai handscoon atau sarung tangan supaya tidak terkena kulit, agar melindungi kulit kita juga, dan supaya lebih aman buat kita aja. Nah, kemudian ini tuh lebih efektif dipakai setelah pembuatan, 24 jam setelah pembuatan. Jadi dipakai efektifnya segitu ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari itu silakan dibuat baru lagi aja supaya bisa lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, virus, sama jamur. Dah, ini ya udah tinggal siap dipakai, terus disemprot-semprot aja. Ya, disemprot-semprot aja. Jadi disinfektannya lebih gunanya untuk dipakai buat semprot-semprot benda seperti itu ya, biar lebih efektif ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Duko, Bapak PPL, Bapak Ketua Kelompok Tani, dan para petani yang kami cintai dimanapun Anda berada. Pertama-tama kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Dan kami berharap Bapak Ibu senantiasa selalu sukses dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari Make Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak tidak akan asing lagi mendengar Max, karena perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Tentunya ada beberapa produk yang kami produksi. Namun sebelumnya, kami perlu memberikan suatu penjelasan bahwa mengapa harus menggunakan pupuk organik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak sekali petani yang menggunakan pupuk kimia yang terlalu berlebih-lebihan. Perlu kita ketahui, dengan adanya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu membuat tanah itu semakin tandus. Tanah itu ada 2 lapis. Yang pertama paling atas dulu topsoil namanya. Yang bawahnya adalah subsoil. Nah, yang paling subur itu adalah yang di atas, yaitu topsoil. Karena penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, topsoil ini rusak. Nah, sehingga dengan demikian harus adanya suatu pemulihan yang berlangsung cukup lama. Perlu kita ketahui
bahwa di dalam kita sendiri mempunyai sebidang tanah, harusnya tanah itu diwariskan dalam kondisi yang baik, kondisi yang subur, supaya anak cucu kita nantinya akan menuai hasil yang maksimal. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, penggunaan pupuk kimia harus dikurangi dan harus penggantian menggunakan pupuk organik. Cara penggunaan pupuk kimia itu Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Tapi kami di sini akan menceritakan bagaimana Bapak Ibu menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ada dua macam, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik tabur. Pupuk organik tabur ini yaitu bisa dibuat dari kotoran hewan atau sering disebut kohe, adalah kotoran hewan, atau dari bokasi. Bokasi itu dari daun-daunan. Nah, caranya bagaimana cara membuat pupuk organik tabur ini? Sebelumnya kami perkenalkan pupuk organik cair terlebih dahulu. Kami kenalkan pupuk organik Meksiko. Pupuk Meksiko ini adalah suatu pupuk organik yang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk tabur. Caranya bagaimana? Yaitu Bapak siapkan 10 tutup pupuk Meksiko ini ke dalam air 10 liter. Setelah itu, pupuk organik yang dari kotoran hewan itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Kenapa harus dikeringkan? Karena di situ banyak telur uretnya. Kalau setelah kering, baru kemudian disemprotkan campuran Meksiko dengan air tadi secara merata, kemudian diaduk. Setelah diaduk, ditutup secara rapat atau bisa juga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ditutup lagi, kemudian setelah itu ditutup kantong plastik yang rapat, dan kemudian setelah itu 1 minggu kemudian dituang lagi, kemudian dicampur lagi, diaduk lagi seperti itu dengan campuran 10 tutup dicampur dengan 10 liter air. Nah, setelah 2 kali itu diamkan lagi selama 1 minggu, bisa digunakan itu sebagai pupuk organik tabur. Nah, pupuk organik tabur ini tentunya tidak bisa langsung menggantikan pupuk kimia, tapi harus secara bertahap, yaitu setiap kali tanam itu 5-10%. Ya, dari pupuk kimia itu dikurangi 5-10%, diganti dengan pupuk organik, dicampur menjadi satu. Besok tanam berikutnya juga seperti itu. Nah, setelah itu pupuk Meksiko ini disemprotkan di bawah daun, bisa digunakan untuk pembibitan. Jadi yang begitu keluar daunnya itu langsung disemprotkan. Ya, campurannya, aturannya sudah kami tuliskan di dalam botolnya sehingga Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana cara penggunaannya. Apabila Bapak Ibu tidak bisa mengerti, tidak jelas tentang hal ini, Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon 0878 3821 0888. Langsung bertemu dengan saya sebagai pimpinan daripada Make Indonesia. Kami akan berikan penjelasan secara lengkap, tuntas, dan menghasilkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam memberikan kesejahteraan pada kelompok tani, tentunya kiprah dari perusahaan kami tidak hanya sebatas menjual pupuk saja. Tapi kami juga bisa mengadakan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti contoh, Bapak Ibu misalnya ingin tanam kacang hijau. Nah, nanti untuk bibit kacang hijau kami tentukan jenisnya apa kacang hijau itu. Bisa kami yang mengadakan, tapi Bapak Ibu beli dari tempat kami mengadakan itu. Bapak Ibu tanam dan menggunakan produk dari Meksiko itu. Nanti pada waktu hasil panennya kami akan terima dengan harga yang bagus. Kerjasama ini tentunya bukan hanya terbatas pada kacang hijau saja, tapi pada hasil lain-lainnya sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian,
hasil kerjasama bersama dengan kami ini akan sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu sekalian, dan produk kami tidak dijual kepada toko-toko pertanian, tapi langsung dengan kelompok tani dimanapun Anda berada. Mengapa demikian? Karena kami ingin memberikan kesejahteraan yang secara penuh kepada semua kelompok tani di Indonesia. Produk kami sudah 17 tahun beredar di masyarakat, dan produk kami mempunyai izin Kementerian Pertanian. Jadi Bapak Ibu ingat sekali lagi, jika membeli produk pupuk organik cair, jangan melihat harga botol, tetapi harus dihitung aturan pakainya seperti apa dan penyemprotannya berapa kali. Nah, karena begitu dihitung, banyak sekali pupuk yang nampaknya murah per botolnya, namun jatuhnya mahal. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu harus betul-betul perhatikan. Itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu nanti tidak tahu bagaimana cara menghitung, Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon tadi 0878 3821 088. Bapak Ibu cukup fotokan mereknya apa, aturan pemakaiannya bagaimana, difotokan juga, dan sebutkan harganya berapa. Bapak Ibu sebutkan nama dan alamatnya juga di situ. Nah, dengan demikian nanti kami akan hitungkan dan kami akan kirimkan hasil perhitungan itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot. Bapak Ibu punya perusahaan yang bisa cukup diandalkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus melihat apakah pupuk organik cair itu sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Pertanian. Ini penting. Karena jangan sampai Bapak Ibu sekalian menerima pupuk abal-abal sehingga nanti Bapak Ibu akan dirugikan. Ya, gitu. Itu yang nomor 2. Nomor 3, Bapak Ibu harus tahu di mana kantornya, nomor teleponnya, mudah atau tidak dihubunginya. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai Bapak Ibu hanya dipromosikan dengan promosi yang berlebih-lebihan, namun tidak tahu kantornya ada di mana, nomor teleponnya berapa, sehingga Bapak Ibu terlalu sulit untuk mencarinya. Tapi kalau produk Meksiko ini, Bapak Ibu akan sangat mudah menghubungi kami di kantor pusat. Langsung kami layani dimanapun Anda berada. Bapak Ibu mau beli 1 botol pun kami kirim menggunakan ekspedisi. Ya, Bapak Ibu jangan ragu dengan pelayanan kami. Kami sudah 17 tahun berada di tengah-tengah masyarakat. Andai kata ada pertanyaan lain, masalah lain-lainnya, kami dapat menjelaskan secara rinci, silakan hubungi kami. Kami dengan sangat terbuka menerima Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu mau datang ke kantor kami persilahkan. Kantor kami berada di Jalan Sabirin nomor 17, Kota Baru, Yogyakarta. Alamatnya sangat mudah sekali. Ya, kami akan menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Namun kami mohon untuk diberitahu dulu. Ya, kami diberitahu supaya kami siap berada di tempat tidak bepergian, karena kami sering berada di lapangan. Saya rasa cukup itu, dan kami berharap Bapak Ibu sukses selalu. Tetap semangat, maju terus, jangan mudah kendor. Ya, jaga kesehatan, jaga prokes, dukung pemerintah kita untuk swasembada pangan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.